Haleluya. Selamat pagi. Salam jumpa kembali dengan Om Jono dalam program Kata Hari ini. Kita akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Sekarang tiba saatnya untuk baca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan menjadi materai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan kehidupan kami agar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mazmur pasal 10 ayatnya yang pertama sampai dengan 18. Firman Tuhan berkata, "Mengapakah engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas, mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil, hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah? Sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Wow, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Coba pada ayatnya yang ke-14 kita baca. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat setiap kelemahan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat setiap kesengsaraan kita. Itu sebabnya dia sangat memperhatikan orang-orang yang sakit hati. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kita butuh Tuhan. Orang-orang yang sakit hati adalah orang-orang yang butuh Tuhan. Orang-orang yang sakit hati adalah orang-orang yang perlu kuasa Tuhan. Orang-orang sakit hati adalah orang-orang yang perlu kekuatan. Orang-orang yang sakit hati adalah orang-orang yang perlu dengan
penghiburan dan sukacita. Di dalam Tuhan Yesus kita pasti akan meraih sukacita. Di dalam Tuhan Yesus pasti kita akan meraih kemenangan. Di dalam Tuhan Yesus pasti kita akan bebas dari sakit hati, karena Tuhan memperhatikan setiap seruan kita. Dan supaya engkau mengambil ke dalam tanganmu sendiri, kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Waktu kita merasa kesepian, waktu kita merasa sendiri, Tuhan kita menjadi Tuhan yang menolong kita. Ada begitu banyak orang hari-hari ini menjadi kesepian, menjadi yatim di dalam hal kerohanian. Kenapa? Karena dia tidak berpikir bahwa dia masih punya Tuhan. Justru dia mulai mengandalkan kekuatannya sendiri, mulai mencari perhatian dari dunia ini yang sifatnya sementara. Sementara firman Tuhan berkata, Tuhan adalah penolong dalam kesesakan. Ya, dia tidak mencari Tuhan, dia tidak mencari sang penolong, tetapi larinya ke dunia, hal-hal duniawi, mengandalkan kekuatan sendiri. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kelegaan kepada kita, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya jangan merasa sendiri. Ada begitu banyak orang merasa bahwa wah, dia sudah nggak mau lagi datang ke gereja karena Tuhan sudah meninggalkan dia. Dia sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan belum menjawab doanya, sehingga apa yang terjadi, sudah nggak mau datang lagi ke gereja. Apalagi dia melihat orang-orang di gereja dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal yang menyakitkan, dengan hal-hal yang mengecewakan. Dia sudah nggak mau datang lagi ke gereja dan merasa bahwa dia sudah tidak diperhatikan, dan akhirnya mulai mundur di dalam kegiatan-kegiatan ibadah, dalam kegiatan-kegiatan pelayanan di gereja. Tidak seperti itu. Justru waktu kita makin lemah, waktu kita makin susah, waktu kita makin sakit, waktu kita makin kecewa, makin sakit hati, harus lari kepada Tuhan. Kita masih punya Tuhan yang sanggup mengubah segala kelemahan menjadi sukacita. Di dalam Tuhan kita pasti sanggup melakukan segala perkara. Jangan sakit hati, tetap andalkan Tuhan. Sakit hati hanya akan merugikan kita. Sakit hati hanya akan menyengsarakan kita. Tetapi Tuhan membawa kita kepada kemenangan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah setiap kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami akan beraktivitas, Tuhan sertai kami dalam segala aktivitas kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita sudah berdoa. Ingat, Tuhan tetap baik di dalam kehidupan kita. Tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Haleluya.